10 April, EHT Event Horizon Telescope Collaboration tuh mengumumkan bentuk pertama kali lubang hitam ditunjuk seperti ini. Ini terkenal sebagai namanya shadow of black holes atau bayangan lubang hitam. Bagi saya pribadi ini satu hal yang luar biasa karena kerjaan saya kurang lebih 10 tahun terakhir tentang black holes dan akhirnya kita bisa melihat bentuk aslinya. Tapi saya kebayang betapa senang saya, bahkan Anda yang tidak doing black holes pun excited, apalagi saya gitu. Jadi this is so interesting. Nah, sebelumnya biasanya kalau kita lihat di YouTube atau di Google atau di buku apapun, kita bisa lihat lubang hitam itu seperti ini. Sepertinya asli. Ini juga sepertinya asli. Ini sepertinya asli. Ini semacam lensa gravitasi. Nah, ini kartun tentunya. Lubang hitam nggak seperti ini. Tapi oke, just joke. Mungkin bagi kita pikir ini sepertinya benar, tapi enggak. Gambar-gambar yang kita lihat sebelum gambar yang ini itu gambar lebih pada artist work atau simulasi. Ini lebih kepada simulasi. Nah, tapi orang kenapa ngotot bahwa ingin mencoba menampilkan gambar black holes karena strong evidence for that. Kita sangat yakin meskipun belum ketemu gambar seperti apa. Sekarang saya akan coba bagian talk saya pertama saya coba uraikan black holes based on classical mechanics. Lantas kita lihat sedikit teori Einstein, tidak banyak karena tidak cukup waktunya. Lantas setelah itu kita lihat bagaimana gambar ini bisa didapatkan secara agak matematik, jadi tidak hanya percaya take for granted gitu. Oke, di sini semua kayaknya tahu ya, karena kayaknya sudah lulus fisika dasar. Ya, ini classical mechanics. Saya bisa mendapatkan energi kalau misalkan saya hanya bicara sistem dalam gravitasi, maka energi partikel saya itu adalah pertama kinetik, kedua energi potensial gravitasi. Nah sekarang karena gravitasi konservatif, maka ketika energi partikel itu dia punya energi, maka jumlah kinetik plus potensial adalah conserved, kokal. Kita semua kinetik seperti ini potensial, maka teorinya mengatakan bahwa jumlah atau energi mekanik tiap titik lintas benda itulah konstan. Nah sekarang pertanyaannya gini, bisa nggak saya lemparkan benda, jangan ini, bahaya kalau jatuh nanti rusak nih. Artinya lah, saya lempar jatuh kembali gitu. Saya lempar lebih tinggi, jatuh lagi, tapi semakin tinggi berikan ketentuan awal, semakin tinggi titik tempuh, tapi juga semakin dia kembali. Nah, bisa nggak saya lemparkan benda ini yang punya mass tidak nol, dengan kecepatan finite, tidak akan pernah kembali ke saya. Artinya, secara matematik kita katakan benda ini mencapai titik tak hingga. Atau saya menunggu selama tak hingga, benda tidak akan kembali. Kan seperti itu. Nah, kalau saya percaya hukum ini, seperti benar, maka saya bisa hitung berapa sih energi mekanik benda di permukaan bumi, dan berapa energi mekanik benda di tak hingga, dan mereka harus sama, maka saya bisa dapatkan berapa kecepatan awal yang perlu saya berikan agar benda saya tidak pernah kembali, yaitu EK-nya saya butuh di tak hingga itu 0, maka ini 0, EP-nya inilah R-nya tak hingga, maka dia jadi 0, maka sebenarnya EK ini sama dengan 0, kita ketemu V. Sederhana. Nah menariknya, karena massa planet itu finite, R juga finite, maka V escape ini kita sebagai escape velocity besaran yang tidak tak hingga. Kita kalau tahu berapa massa planet, berapa radius planet, maka bisa hitung berapa escape. Nah, untuk bumi, dapati dengan radius 6.500, massanya cukup besar, tapi Anda bisa cek di Google, dibutuhkan sekitar 11 km per detik, atau 11,2 tepat angkanya, agar dia tidak pernah kembali ke permukaan. Bumi dengan massa yang sama, kalau saya kompres dia menjadi jari-jari 65 km, maka juga makin besar, karena semakin kecil R, V-nya makin besar dengan massa yang konstan. Nah sekarang tanya, kalau saya ingin V ini menjadi besar C, yaitu 300 juta meter per detik, berapakah radius yang saya perlukan? Dengan asumsi ketika saya kompres bumi, massa tidak hilang. Maka saya kalau saya bisa membuat bumi memiliki radius kurang lebih 1 cm, maka saya telah menghasilkan escape velocity adalah C. Anda tahu bahwa benda bermassa tidak mungkin mencapai kecepatan C. Nah kalau Anda semua tahu bumi punya radius 6.500, kalau bisa buat sebesar kelereng, maka Anda telah berhasil membuat sebuah lubang hitam. Jadi Anda paksa bumi itu mengecil sebesar ini, it is black holes. Tapi jangan khawatir, bumi sudah stabil, tidak akan bisa dengan sendirinya menjadi sebuah lubang hitam. Kita aman di sini. Dan Anda jangan pernah bercita-cita mengkontraksi bumi jadi sebesar ini, bahaya. Oke? Nah, sekarang bumi stabil karena memang gaya gravitasi yang cenderung ke tengah dilawan oleh gaya Coulomb dan seterusnya pada atom sehingga ukurannya relatif stabil. Matahari bagaimana atau bintang secara umum? Mereka punya ukuran seperti ini karena cenderung sebenarnya mengkerut, tapi karena ada termonuklir di tengah-tengah panas, sehingga Anda tahu kalau panas itu kan ada tekanan keluar. Jadi matahari yang
tetap meradiasi panas, memiliki reaksi termonuklir, itu radiusnya cukup stabil karena adanya gravitasi dilawan oleh tekanan termo, panas keluar. Tapi tentu saja reaksi ini tidak berlangsung selamanya, suatu saat akan berhenti. Nah, saat bahan bakarnya habis, maka gravitasi akan menjadi gaya yang dominan, tidak ada kata lain selain dia mengkerut. Kalau masa awalnya cukup besar, maka dia akan melewati radius yang tadi membuat dia jadi sebuah lubang hitam. Yang ini. Jadi kalau misalkan bumi itu, misalkan kalau matahari mengkerut, bahkan dia lebih kecil pada radius yang ininya. Dalam hal itu kita katakan that stars has become a black hole. Nah, tapi jangan khawatir, matahari kita tidak cukup besar untuk jadi sebuah lubang hitam. Kalau matahari itu habis bahan bakar dan menjadi namanya bintang katai putih, kalau sebuah bintang itu ingin jadi sebuah lubang hitam, minimal dia punya massa 10 kali massa matahari. Antara 3 sampai 10 itu namanya bintang neutron. Nah, itu bagian klasikal mekaniknya. Saya pikir cukup dipahami ya, jadi saya lemparkan dan contohnya seperti. Sekarang kita lihat dari teori yang lebih advance, yaitu teori Einstein. Saya tidak akan uraikan ini, nggak cukup waktunya juga. Tapi ini persamaan Einstein. Persamaan ini persamaan diferensial parsial ORE2, nonlinear, saring terkapel. Jadi bottom line-nya sangat-sangat susah, tapi menarik. Nah, persamaan ini mengatakan bahasanya adalah matematika komplikated, tapi sebenarnya simple. Space time, ruang waktu itu menyuruh materi untuk bergerak, dan materi yang berada dalam ruang waktu itu menyuruh ruang waktu untuk melengkung. Basically itu persamaan ini mengatakan. Oke, jadi makanya bisa Anda lihat gambar seperti ini. Nah, sekarang saya pengen mencoba memberikan kepada Anda view bagaimana teori yang satu bekerja dengan cara yang sedikit, mungkin tidak begitu precise, tapi at least Anda dapat idenya. Semua tahu ruang datar, flat space. Saya belum pakai kata space time, tapi hanya space ini, ruang biasa. Dalam ruang datar atau Euclid, teorema Euclid berlaku misalkan dua garis saja akan bertemu tak hingga, maka pada ruang datar kita bisa misalkan temukan persamaan Pitagoras. Kalau ini siku-siku, maka ini Anda semua tahu ini. Dan kalau 3 dimensi sama saja. Dan delta R ini kita kenal sebagai namanya interval ruang. Jadi punya 2 titik, maka intervalnya adalah delta R. Semua tahu itu. Nah, sekarang Einstein sebenarnya membuat dia terkenal adalah dia memperkenalkan dimensi keempat, yaitu waktu, tapi sedikit tandanya berbeda, sini minus. Dan ini kita kenal sebagai ruang waktu Minkowski. Jadi tadi yang kita kenal di sini delta R sebagai interval ruang, sekarang delta R sini sebagai interval ruang waktu. Nah, kalau misalkan kita bertanya kejadian, misalkan kapan sih itu misalkan kalau saya ingin beritahu Anda kejadian, maka misalnya kita berikan informasi when and where, kapan dan di mana, waktu dan ruang. Makanya kejadian secara matematik adalah sebuah titik koordinat dalam ruang dan waktu, kapan dan di mana. Maka sekarang saya bisa interpretasi delta S ini sebagai interval 2 kejadian yang dinyatakan sebagai ini bagian space-nya, ini bagian time-nya. Nah, sekarang biasanya saya lupakan karena saya tidak bisa menggambar 4 dimensi dalam 3 dimensi, atau saya punya X, Y, Z sini, maka maksimal saya hanya punya 3 dimensi. Saya lupakan bagian Z, saya hanya fokus pada bagian Y, X, dan delta T. Maka bagian kalau delta S itu 0, itu kita sebagai cahaya, maka garis yang ini, garis yang merah. Bagian yang kita, time lag, partikel punya massa, itu bagian yang kecepatan 0 itu yang warna hitam di dalam cahaya. Ini kita sebagai light cone. Dan bagian space light ini tachyon yang kita tidak pernah lihat karena masih imajiner, bagian biru. Gambar ini mengatakan bahwa kalau misalkan saya punya cahaya, maka kalau Anda berjarak 3 meter saya kurang lebih, maka cahaya ketika saya pemantik saya, itu butuh waktu sekitar 1 dibagi 100 juta detik akan sampai ke Anda. Tapi Anda yang 3 meter dengan budi 3 meter akan melihat pada waktu yang sama, bahkan orang sekitar saya atau di atas. Jadi sebenarnya bentuk lingkaran ini itu mengatakan bahwa informasi wavefront itu menyebar dalam dalam ruang. Tentu arah waktunya ke atas. Artinya kalau ketika saya pemantik saya, elektron juga muncul, tentu saja informasi cahaya itu duluan banyak elektron. Elektron akan sampai belakangan. Makanya kita katakan elektron itu di dalam. Seandainya ada, hypothetically, ada partikel yang lebih cepat dari cahaya, akan sampai lebih dulu, tapi kita akan pernah amati itu, karena informasi tidak pernah tertukar dari yang biru ke yang hitam. Jadi itu di luar pikiran, di luar pemahaman kita. Tapi kita hanya concern dengan bagian yang hitam di sini. Oke, sudah agak ramai ya. Tadi saya punya ini bagian Minkowski, masih ingat ya? Saya ganti 2 hal. Pertama, saya ganti argumen delta menjadi D. D itu berarti infinitesimal shift, jadi kecil sekali. Dan ini koordinat Cartesian, saya ganti ke koordinat polar. Spherical, yaitu theta, r, dan phi. Semua tahu ini saya pikir. Nah,
Jadi ini juga flat, ruang waktu Minkowski. Nah sekarang ketika saya masuk ke bagian yang gravitasi seperti kata John Wheeler bahwa ketika muncul massa atau energi maka space-time melengkung, maka sekarang berpikir saya tinggal sisipkan di sini fungsi bukan koefisien, di sini V, di sini W, di sini X, dan di sini Y. X dan Y saya V, W, X, Y itu fungsi R dan T misalkan. Sederhana, saya tunjukkan kepada Anda persamaan Einstein-nya, tapi agar fungsi ini memenuhi persamaan Einstein, maka salah satu solusinya adalah V dan W harus 1, Y adalah inverse X, itulah angkanya ini, di mana G konstan gravitasi Newton, C waktu cahaya, M adalah massa daripada planet saya. Ini menarik. Sekarang kalau saya punya jari-jari R ini bernilai 2G M per C kuadrat, maka Y ini akan 0. Nah sini ada seper X-nya, habis ya. Wah, ini berarti semesta tidak mendukung saya nih. You have one? Maka ini menjadi blows up. Jadi Anda memiliki ds2-nya menjadi tak hingga. Itu kenal sebagai singularity for space for coordinate. Nah, titik itu tidak spesial, sekaligus juga spesial. Tidak spesial mengatakan bahwa kalau saya misalkan ini sebuah singularitas lubang hitam, titik, ini horizonnya, di mana jari-jarinya ini, ketika saya masuknya nothing special happen. Saya tidak akan suatu hal yang di sini, tapi masalah informasi tidak bisa keluar pada jari-jari yang ini, makanya namanya horizon. Nah, jari-jari ini kita kenal sebagai jari-jari horizon. Tapi benar perhatikan, tadi kita dapatkan persamaan ini untuk dari classical mechanics, ya. Kalau ini C sama dengan ini, persis sama dengan angka yang ini. Jadi ini purely dari classical mechanics, ini purely dari persamaan Einstein, mereka sama. Jangan tanya saya kenapa. Oke. Sebenarnya bagi Anda mungkin juga ini historical. Ketika Schwarzschild menurunkan persamaan ini, itu pas lagi Perang Dunia Pertama. Jadi mungkin dia sambil ada bom semacam dia ngitung gitu, dapat persamaan seperti ini. Oke. Nah itu teorinya. Jadi ini contoh bentuk ruang waktu yang tidak lagi datar, sudah lengkung. Nah ini kita kenal sebagai solusi Schwarzschild. Dan lubang hitamnya kita lihat dari, nah lubang hitam sendiri adalah, sini singularitas, yaitu ketika massa itu kontraksi, tidak ada yang bisa stop, kemungkinan juga bakal mencapai volume 0, ditutup oleh sebuah horizon dengan radius sebesar ini. Tadi untuk bumi kita sudah tahu radiusnya adalah sekitar 1 cm. Nah, oke, kejauhan. You did that? Oke, sorry. Oh, sure. Oke. Nah, biasanya ini gambarnya kurang bagus nih. Karena kalau Anda lihat kartunya digambarkan ini datar, cuma gambarnya jadi agak aneh, sini berbeda. Nah, tapi yang ini misalkan lengkung, kita bisa lihat ketika ada massa materi sangat besar, konsentrasinya sangat besar, maka dia menemukan ruang itu sangat dalam, dan ruang benda itu akan mengikuti, gerakannya akan mengikuti daripada kelengkungan ini. Ini sebenarnya contoh saja, bukan berarti karena ada gravitasi Newton, tapi memang dia mengikuti bagaimana lengkungnya ruang waktu, apakah dia bergerak melingkar, apakah dia gerak dari jauh menjadi seperti itu, atau dia jatuh ke dalam, itu semuanya ditentukan oleh bentuk ruang waktunya. Nah, dulu ketika saya kuliah, mungkin ada yang sudah baca tulisan saya di web fisika, ada orang yang menanya saya, what are you doing? Saya bilang lubang hitam, black holes, and why do you do something that don't exist? Ya waktu itu saya speechless, saya bilang bisa ngomong sendiri, bahkan saya tunjukkan ini gambarnya, this is black holes. No, you don't see anything in that. Memang sini nggak ada sesuatu. Tapi ini kemungkinan besar black holes karena it is black, tapi dia secara brutal membelokkan apapun yang mendekatinya kalau tidak menarik. Ini yang bergerak inilah dari waktu ke waktu, dari 90-an sampai 2000-an, benda-benda lainnya sebenarnya bintang yang cukup besar. Dan perhatikan, ketika dia mendekati titik ini, dibelokkan sangat cepat. Dan itu sangat tidak mungkin kalau bukan black holes. Tapi kita nggak bisa lihat, jadi saya nggak bisa bilang ini black holes, mungkin something else yang punya gravitasi sangat kuat, tapi belum tentu itu black holes. Tapi kita lihat sebagai evidence, bukti bahwa ini lubang hitam. Ini data dari senter galaksi kita, Bima Sakti. Oke. Nah, kemudian muncullah ide, tahun berapa? What year? EHT 2009? Ya, something like that. Dia punya ini ambisius. Oke, sekarang kita coba membuat sistem yang sangat sophisticated. Kita pengen betul-betul mengambil citra black holes. Jadi bukan hanya data dari gerakan benda, tapi betul-betul kita lihat. Dan Einstein mengatakan, teorinya mengatakan bahwa kalau ada lubang hitam, maka di sekitarnya itu akan kita bisa lihat semacam bayangan. Bukan cincin sebenarnya, tapi lebih tepat sebagai bayangan daripada lubang hitam tersebut. Tepat yang hitam ini, di tengah-tengah ini, pasti sebuah black holes. Di luar horizon itu tetap hitam karena cahaya juga tidak bisa lepas, kemungkinan besar masuk. Jadi horizon belum tentu sini, tapi di dalam. Nah ini daerah di mana cahaya itu masih bisa lepas ke infinity. Karena saya bisa lihat ini, karena ada cahaya yang sampai ke mata saya. Nah sekarang, sesuatu yang Newton gagal buktikan bahwa menurut Newton,
benda itu dibelokkan oleh gravity itu kalau antar massa. Semua kita tahu bahwa light doesn't have mass, dia itu massless, maka seharusnya tak terbelokkan oleh gravitasi. Nah, Eddington tahun 1919 dia mencoba membuktikan teori Einstein dengan pergi ke Principe, Afrika, melihat bagaimana sih pembelokan cahaya oleh matahari. Tapi tentu saya tidak bisa melihat pembelokan cahaya kalau di siang hari, karena matahari itu sangat terang, saya tidak bisa melihat apapun di belakangnya. Caranya adalah saya harus melihat pembelokan cahaya ketika terjadi gerhana. Karena ketika terjadi gerhana, maka matahari itu terblok, saya bisa melihat bagaimana yang terjadi di belakang bulan itu, apakah terbelokkan atau lurus. Nah, teorinya seperti ini. Kalau ini bintang yang asli, ini matahari, maka cahaya akan terbelokkan. Sehingga yang saya lihat di bumi itulah, ini posisi semu. Ini tidak asli, aslinya di sini. Tapi seolah terlihat sini karena terbelokkan. Sama seperti Anda masukkan pensil dalam air, terlihat bengkok, bukan karena patah spidolnya, tapi karena memang pembiasan. Juga demikian. Seandainya kalau sekarang saya di sebelah sana matahari, maka saya lihat matahari bintang secara langsung. Jadi ini bintang yang sama, tapi yang satu saya lihat langsung, yang satu saya lihat dihalangi matahari, tapi cahaya terbelokkan jadi ke sana. Kalau teori Einstein benar, maka kalau dibandingkan foto ketika terjadi gerhana, ada pergeseran, shift antara bintang asli dan bintang yang semu. Kalau teori Einstein salah, maka harusnya tidak ada pergeseran. Dan dia mati memang ada pergeseran, yang ini. Ini sebenarnya semu, ini aslinya. Jadi didapati pola-pola seperti ini tidak mungkin karena ini dua buah yang berbeda, pasti jadi pembelokan cahaya. Maka tahun 1919 Eddington katakan itu benar dan Einstein suddenly menjadi, thank you Pak, menjadi superstar. I wish I can do the same, but I couldn't. Oke, thank you. Tidak hanya terbelokkan, cahaya juga bisa bergerak melingkar karena sangat kuat. Jadi makasih Pak Ento. Kalau misalkan matahari, bintang, belok. Kalau gravitasi yang sangat kuat, masih matahari yang Anda kompres atau menjadi sebuah yang lubang hitam, maka tidak hanya terbelokkan, tapi dia juga bisa mutar-mutar. Nah itu yang diprediksi. Nah untuk solusi Schwarzschild, ini tadi kita lihat kalau misalkan ini black hole saya, ini solusi Schwarzschildnya, maka kalau jaraknya 3/2 daripada solusi dia bisa mutar, seperti itu. Tapi tanyanya apakah cincin cahaya ini hanya terjadi di sekitar lubang hitam? Jawabannya adalah ya, karena kalau bintang neutron, objek kedua less compact compared to black hole setelah bintang neutron, itu radiusnya sangat besar, sehingga tidak mungkin saya bisa lihat cincin cahaya di dalam. Jadi cincin cahaya itu terbentuk hanya sekitar lubang hitam, karena sangat kecil. Tapi nanti kita lihat kenapa cincin ini tidak stabil, artinya dia either ke dalam atau akan keluar, jadi tidak stabil. Nah, mungkin sekarang Anda yang pengen tahu stance daripada bintang neutron itu adalah bumi kita yang punya radius 6.500 km, itu kalau saya bisa kompres menjadi berukuran 200 meter jari-jarinya, dari gedung rektorat ke sini kurang lebih itu 200 meter, maka kita sudah membuat sebuah bintang neutron. Bintang neutron itulah mostly consist of neutron, karena gravitasi sangat kuat. Tapi radiusnya sangat besar, bandingkan dengan black holes, bumi, bayangkan umpar ini sebagai bintang neutron, maka jauh lebih kecil, sehingga ring of photonnya itu tidak akan mungkin berada di sekitar sebuah bintang neutron. Oke, tapi saya nggak akan bicara bintang neutron di sini. The second slide of mathematics, tapi ini kayaknya terakhir matematikanya. Ini tadi solusi Schwarzschild, masih ingat bentuknya? Nah, untuk cahaya ini harus 0, karena kita katakan sebagai null, masih ingat? Nah, sekarang saya bisa ketahui perilaku cahaya di sekitar lubang hitam itu yang kita kenal sebagai namanya potensial efektif. Nah, sekarang saya bisa manipulasi persamaan saya, dt-nya turun ke bawah, dan seterusnya. Ini saya katakan sebagai kecepatan radial. Bagian ini bisa saya atur sedemikian sebagai sebuah konstan. Ini sebuah konstan dikalikan fungsi R, kalikan fungsi R. Maka kasarnya, saya tidak akan detail untuk Anda, saya dapat persamaan R dot square, kecepatan radial, itu sebenarnya sebuah fungsi terhadap radius. Nah, kalau saya pengen gerakan melingkar, maka saya butuh ini 0. Artinya saya bisa dapatkan solusi ZR sama dengan 0. Nah, satu step lagi, saya bisa katakan fungsi potensial efektif ini mirip persamaan energi mekanik, potensial tambah kinetik sama dengan konstan. Oke, sekarang kalau saya ingin 0, maka saya sudah dapatkan potensial efektifnya. Nah, untuk kasus lubang hitam Schwarzschild ini potensialnya. Ini horizon, ini titik tadi yang cincin foton, tapi titik ini Anda tahu secara matematik ini tidak stabil. Dia ada jatuh ke sana, ke tak hingga, atau jatuh ke dalam. Nah, sekarang masalahnya adalah, ya kalau saya bisa pengen lihat, maka saya harapkan dia jatuh ke tak hingga, karena saya pengen tahu informasi. Maka itu yang saya lihat. Kenapa saya bisa lihat cincin foton atau misalkan daerah gelap tidak persis di sini tapi agak jauh sedikit.
Jadi Anda bisa tahu. Nah, Anda tadi menjawab pertanyaan bahwa cincin foton tidak stabil. Nah, bahkan kalau saya punya sebuah black hole di sini, kalau saya kirim cahaya, misalkan ini garis namanya parameter impact tumbukan, ini garis ke sana, ini sejajar, maka minimal jarak inilah 3/3/2 radius Schwarzschild untuk bintang Schwarzschild. Jadi agar dia bisa lepas ke infinity, maka jarak parameter impact-nya harus angka yang ini, lebih besar dibandingkan event horizon. Nah, itu yang dilakukan oleh atau theoretical background EHT, bahwa kalau ada informasi cahaya yang mendekati sebuah black hole, dia akan terbelokkan. Kalau melingkar ya kita nggak lihat, atau melingkar dia akan jatuh. Kita berharap adanya informasi yang lepas dari situ, tapi terjadi dalam semua arah. Di sini lewat, situ lewat, dan semuanya lewat. Kok digambarkan seperti ini? Kalau saya putar, jadi ini gambar penampang samping. Kalau saya putar dia, jadi seperti ini. Maka data-data ini yang bisa saya dapatkan, dan Anda kumpulkan sebanyak data, itulah gambar yang kita lihat. Jadi saya perlu informasi yang itu. Jadi kalau hanya mutar situ saja, saya nggak bisa lihat karena saya nggak tahu. Saya perlu informasi sampai ke saya, makanya saya dapat PMF foton. Ini simulasi, ini data. Saya merinding, luar biasa. Kalau ini kita bisa kira-kira ini pasti ada level, tinggal kita siapin. Kalau web kita nggak tahu kapan datang, tapi laki kita pas kumpul juga. Jadi banyak hal dalam mengatur saya ini kita nggak prepare, tapi maksudnya di luar kontrol kita, tapi kebetulan size-nya cukup, jaraknya pas, kita bisa ukur. Ya. Ini kalau misalkan kemarin itu sebelum ini itu saya lihat simulasi lensa gravitasi, dia tuh kayak saya lupus, dia tuh lewatin yang lingkaran black hole itu sebagian belok dari itu. Ya, tadi saya katakan bahwa ada parameter impact minimal. Kalau misalkan ini black holes, ini benda sekitar dari hingga misalkan dari bumi, jarak ini minimal agar dia tidak jatuh ke dalam pengaruh galaksi lubang hitam, karena kita tahu black hole sangat kuat. Kalau misalkan dia lebih dekat, dia akan spiral ke dalam. Kita nggak bisa lihat itu, jadi itu gelap bagi kita. Makanya tadi radius yang gelap itu tidak otomatis langsung event horizon, tapi ada di dalam itu event horizon kosong juga, karena apapun benda tersebut tidak bisa escape keluar. Memang per definisi kita katakan apa itu event horizon? Permukaan di mana sekali cahaya nempel tidak pernah lepas. Tapi tidak harus persis event horizon gelap. Di sedikit luasnya itu juga dia pasti akan jatuh ke dalam. Nah, ada jarak radius minimal, jarak dari pusat gravitasi lubang hitam agar benda tersebut bisa lepas. Tentu kalau lebih jauh lebih besar pada itu dia akan lepas, tapi akan terbelokkan. Jadi ya, bahkan matahari saja yang gravitasinya tanda kutip tidak sebesar lubang hitam itu bisa membelokkan cahaya, apalagi black hole lebih kuat. Saking ekstrimnya dia bisa melingkar atau bahkan jatuh kolaps ke dalam. Dia sepenuhnya kebelok itu. Kalau dia cukup jauh, dia bisa terbelok, jadi dia selamat dari tarikan black hole. Tapi kalau terlalu dekat, dia akan jatuh ke dalam. Jadi gambarnya tadi saya tunjukkan gambar potensial. Oke, yang ini. Kalau dia berada di radius yang ini, jaraknya dia bisa lepas keluar. Artinya potensialnya adalah benda itu kan rolling down ke infinity ke kita. Kalau dia ini event horizon saya. Ini jarak minimal. Di sini bisa terjadi circular motion tapi tidak stabil. Kalau di sini dia akan jatuh ke dalam. Jadi ini dari ini akan gelap.